Tiba-tiba semua pegawai PNS itu panik, tau gak? Semua kayak panik, terus cepat-cepat turun ke bawah. Ada apa, saya bilang, ada apa? Pak Wali Kota datang, Pak Wali Kota datang. Langsung saya juga ikut turun cepat-cepat ke bawah. Terus sampai di bawah, terus Pak Wali Kota lihat saya, dia pikir, waduh, mau dimarahin Pak Wagub ini. Mohon maaf Pak, saya terlambat Pak, ada acara keluarga Pak. Terus kenapa mohon maaf sama saya ya? Pak Wagub, mohon maaf Pak. Iya, gue Wagub ya. Otak saya ini, tadi kadang kita politikus, kita ini kelamaan jadi pengusaha. Kalau dengar wali kota mah cepet-cepet disambut, takut kita. Ya malam ini saya pakai baju ini terus saya mengingatkan saya itu, saya ini gubernur. Saya takut nanti depan Pak JK saya salah kepreset gimana? Gawat kan? Gawat. Terus kemarin saya tanya di teman, kok kayaknya lu lebih sembuh deh sekarang. Minum obatnya apa? Enggak, aku minum obat masih sama, tetap PPG, yang pura-pura gila, pura-pura goblok. 1,5 tablet tiap hari. Kalau kurang pas bahaya. Enggak, lu ada terapi apa? Kok kayaknya sekarang lebih inget kamu tuh gubernur gitu loh. Aku ketemu, dikirimin orang di BBM, kirimin video pendek, bagaimana meningkatkan daya ingat. Gimana caranya? Coba waktu kecil kalau nakal diapain? Diginiin dari mak bapak lu kan. Jadi aku diajarin terapi, tiap hari pegang begini, turun naik, supaya ingat, eling. Bahwa lu tuh pejabat, lu jangan macam-macam, nih masih gini terus naik terus. Nah makanya terapi ini lumayan loh ternyata loh. Saya jadi sekarang lebih gampang ingat dan gak gampang marah-marah sekarang. Contoh terakhir, saya kasih bukti. Saya itu suka Sabtu Minggu tuh belusukan. Kalau belusukan tiap hari nggak tahan. Kalau Pak Jokowi kan udah agak hitam, kalau gua repot. Ya kan? Saya bilang, Pak, permintaan Pak Jokowi pertanyaannya, kalau saya udah dilantik, kan beliau masih di kantor kan? Kalau saya udah dilantik, kira-kira belusukan nggak nih Pak Gubernur ini? Saya bilang, enggak deh Pak, Bapak kan udah lebih hitam Pak, saya agak putih. Terus caranya gimana? Gampang Pak, kita bikin belusukan. Saya pasangin CCTV yang bisa lihat plat nomor. Nih Jakarta sampai tahun depan bisa 7.000 nih, kelihatan nih sampai plat nomornya nih. Terus Pak Jokowi nggak bisa. Tetap harus ke lapangan, karena ketemu rakyat itu beda, kata beliau kan. Saya setuju Pak, jadi kapan? Kita cari yang gratisan Pak. Kapan yang gratisan? Ngumpulin massa yang gratisan. Tunggu undangan kampung. Ya kan? Kasih ampau doang, ngumpulin orang banyak, duduk aja situ. Kawinan. Terus datang kampung-kampung pelosok kan. Ada yang datang di rel kereta api. Samping rel kereta api, tembok dijebol, dibikin panggung, pesta. Terus saya datang kan. Ya, ini rel kereta api nih, jalan kan. Terus apa saya nyalamin, ahok, gitu tuh. Emang cuma dulu doang dipanggil. Aku juga bakal dipanggil gubernur. Ahok datang. Ya udah, begitu masuk. Biasa kan, foto-foto kan. Udah foto-foto pulang. Terus mobil masih jauh nih, saya lagi jalan nih. Waduh, ini kayaknya ada preman-preman juga nih. Banyak pakai tato-tato, tapi ada pengawal nih. Terus begitu naik ke mobil, jalan pelan, jalan berbatu jelek, buka kaca. Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Ahok, enggak. Pak, tolong ya Pak. Jangan digusur ya Pak. Ya ilah, tiap aku datang dan mau gusur. Datang ke tepi sungai juga sama. Pak, tolong ya Pak. Habis dari sini jangan digusur ya. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang. Ini zaman modern, nggak bisa bohong. Kaca belum tutup, bilang ini. Tenang. Belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itulah kira-kira suka dukanya. Terima kasih Pak Ahok, Pak Ganjar, terima kasih. Masih akan ada surprise. Tadi aku sebut Kang Emil Bapak Jomblo Nasional, karena kayaknya wali kota yang paling concern sama nasib para jomblo itu Kang Emil. Sampai bikin taman jomblo loh di Bandung. Gini, itu efektif nggak taman jomblo? Harus dibuktikan dulu. Di Bandung itu penduduknya kan 2,7 juta, 60% di bawah 40 tahun. Dan ini mewakili populasi Indonesia. Nah, secara statistik di bawah 40 tahun itu rata-rata statusnya memang single.
Single. Atau jomblo. Tapi jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan. Jadi Wes. beda. Sangat memahami tampaknya. Jadi kalau diejek orang bilangnya saya bukan jomblo, saya single. Nah, Single, gitu. beda Option. ya, opsi. Tapi saya mau tahu dong komunikasi kalau lewat apa namanya stand up Stand up comedy ya. stand up Oke. comedy dong. Di situ dong. Berarti nyaingan Pak Ahok ya. 3 menit. Ini ngomong-ngomong saingan emang mau maju pilkada DKI. Semua indah pada waktunya. Nah, Wes. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Kamil. Saya wali kota dari sebuah negeri yang bahagia. Indeks kebahagiaan kota Bandung itu sekarang 70, Pak. Itu artinya warga Bandung adalah warga yang paling bahagia di Indonesia. Kotanya sangat romantis, tiap gerimis otomatis romantis, mojangnya garilis, sampai ada puisi yang mengatakan Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Terus ada yang nanya, Pak, kalau Tuhannya agak marahan, kalau Tuhan agak marahan menciptakan Jakarta. Maaf Pak Ahok ya. Tapi kalau Tuhannya agak cuek, kalau Tuhan lagi cuek menciptakan Banten dicuekin. Nah, Soekarno itu di Hari Pahlawan Bandung memberikan jama jalan kepada pendiri Republik Indonesia, Dr. Insinyur Soekarno. Soekarno itu saking jatuh cinta dengan Bandung, beliau punya puisi juga. Ke Bandunglah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Tapi kalau saya lain, ke Bandunglah aku kembali kepada mantan-mantanku yang sesungguhnya. Nah, di Bandung ini, Pak, tahun ini kami sedang mencoba meraih Piala Kebersihan Adipura yang 18 tahun tidak mampir di kota Bandung. Supaya nyambung dengan masyarakat, saya bikin poster. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Gitu. Nah, hati-hati buat yang adik-adik ya. Ini kan lagi musim reuni, ya, lagi musim reuni. Saya baca-baca di ensiklopedia, arti mantan itu alumni hati. Gitu. Karena alumni hati berbahaya karena suka ngajak reuni, gitu. Nah, ada di Bandung juga kita menggunakan kalimat-kalimat tadi untuk mengajak masyarakat berubah. Ada sebuah puisi di dinding ditulis, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Mantanmu sudah ke penghulu, kenapa kamu masih sendirian? Gitu. Selamat malam guys. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Sebagai stand-up komedian, saya diundang ke sana kemari. Saya jadi tahu luasnya Indonesia. Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke. Bukan dari mata turun ke hati. Kalau dari mata turun ke hati itu antara aku dan kamu. KPI. Buat saya KPI itu seperti KPI dan TV itu seperti guru dan murid. Tugasnya mengawasi. Jadi kalau ada program yang kurang mendidik, mendapatkan teguran, program yang baik mendapatkan penghargaan. Cie KPI. Kalau tidak ada KPI, infotainment hanya memberikan sekedar sensasi tanpa edukasi. KPI gokil. Kalau infotainment tidak ada KPI, itu beritanya jadi ngawur dan tanpa dasar. Misalkan Rina Nose terlibat cinta segitiga dengan sopir truk. Itu merusak nama baik dan reputasi sang sopir truk.
ada infotainment yang dulu itu membuat saya heran. Isinya meliput artis. Aduh, gue capek banget nih, pemirsa. Gue sekarang udah sampai rumah, gue capek baru selesai syuting. Saya itu orang desa ya. Saya penonton, jadi penonton saya mikir, syuting gitu aja capek. Nyangkul sawah 1 hektar loh capek. Tapi sekarang saya jadi tahu, karena saya sering syuting. Syuting. Iklan yang durasinya pendek aja capek. Rolling action, saya ngomong, lighting salah. Lighting bener, sound systemnya salah. Semuanya bener, saya jadi salah. Salah lokasi syuting. Sekarang setelah saya disiarkan, itu tidak memudahkan saya untuk meminang pasangan saya. Karena saya tidak disetujui sama bapaknya karena adanya perbedaan. So sweet. Kalau saya yakin semoga bapaknya melihat sekarang, saya mau main lagu buat bapaknya. Or we will run away to another guy. Ditepui dikira konser. Saya jadi ngulang lagi kan. Or we will run away to another guy. Let's say you know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, Neng Tunjungan. Tapi saya lihat sekarang dia sudah punya pacar. Oh, rakyat Indonesia itu makmur dan kaya-kaya. Kalau dilihat di pet, semua statusnya keren-keren. At Hotel Hilton, breakfast, and then swimming. Mereka nggak pernah ngupload kehidupan sehari-harinya at home, ganti LPG. Nyires Brambang, marut kambil. Sosial media itu selalu berkembang kayak game. Dulu tuh orang itu main Angry Bird, kemudian rame-rame download Flappy Bird. Flappy Bird itu game ngetop yang didownload oleh 10 juta orang. Artinya 10 juta orang mainan burung yang bukan burungnya sendiri. Flappy Bird itu burung gampangan, disentuh dikit naik. Entah kenapa akhirnya game itu dilarang. Akhirnya orang kembali lagi ke Angry Bird. Waktu download error, ada tulisannya piye cek penak zamanku toh. Saya kayak Dek Fatin, enggak Dek Afgan, Mas Judika, itu orang-orang yang dibesarkan dari TV. Saya juga, sampai akhirnya saya diundang di kampus Sydney. Tapi saya nggak mau tinggal di sana. Di sana itu orangnya cuek-cuek, jalan hilir mudik, bule gitu saya sapa diam aja. Pak Le arep neng ndi? Diam aja.
Tapi beda saya amati itu kebudayaan di Sydney dan Indonesia itu berbeda. Di sana ya ada public space gitu, tempat anak-anak nongkrong, isinya itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia ada public space, cewek, cowok, pohon. Di Sydney cewek, cowok, pohon, mereka membaca. Kalau di Indonesia cewek, cowok, pohon, mereka membaca juga. Membaca situasi. Lengah dikit, ciuman. Sama pohon. Terima kasih, saya Duduk Mulyanto. Kita sambut pembawa acara malam hari ini, Dik Rina Nose, Irfan Hakim, dan Andika Pratama.